Halo, selamat datang kembali di channel ini dan masih bersama saya di tutorial Adobe Premiere Pro. Dan kali ini kita akan belajar lanjutan yang tutorial sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kita berkenalan dulu dengan aplikasi ini dan sekarang kita akan mencoba memulai project ya. Tapi untuk memulai project juga kita harus sedikit banyak tahu tools-tools yang ada di sini. Nah, jadi di tutorial kali ini kita akan kenalan lagi dengan tools dan beberapa shortcut yang sering dipakai ya. Nah, jadi di sini saya sudah siapkan contoh footage-nya gitu ya. Nah, di sini untuk memulai kita bisa langsung drag aja di sini. Ini sudah tahu ya cara masukin file di sini, bisa langsung klik kanan import atau bisa langsung drag filenya aja ke dalam gitu ya. Nah, jadi sebelumnya kita misalnya saya mau ambil footage dari sini. Untuk memotong kita bisa klik mark in atau klik I di keyboard, klik I aja. Nah, dia akan memotong di sini. Misalnya kita mau ambil sampai sini misalnya gitu ya. Klik aja O atau mark out di sini, bisa diklik sini atau diklik O. Nah, dia akan terpotong di sini dan kita bisa masukkan ke timeline. Nah, kita sudah masuk ya. Nah, di sini kita akan saya akan coba bahas satu-satu tools yang ada di sini dan ada di sini ya. Ini adalah tools yang memang sering dipakai dari basic sampai mungkin nanti sudah advance, ini akan berguna sekali. Nah, kita mulai dari sini ya. Ini sudah pasti selection tool, kita untuk geser-geser klipnya ya. Kita mau kemana-mana klipnya ini dia bisa geser. Nah, untuk berikutnya kita lanjut ke track select backwards tools. Jadi di sini kalau saya klik yang lama akan ada dua pilihan. Jadi track select forward tool atau klik A, ini shortcutnya ya, klik A atau shift A balikannya. Ini maksudnya adalah misalnya saya punya dua klip di sini. Misalnya saya punya dua klip di sini. Atau mungkin ada 3 klip deh. Misalnya saya ambil lagi di sini. Misalnya gini ya, ada beberapa klip gitu ya. Saya contohkan di sini. Misalnya sini. Oke. Nah, untuk track selection forward atau klik A, ini misalnya kita mau memilih track yang ada di sebelah kanan. Jadi misalnya dari sini sampai akhir, nah ini, atau dari sini, atau kebalikannya shift A, saya misalnya mau ambil bagian sini aja, jadi sebelah kiri dari klip yang dipilih gitu ya. Misalnya saya mau hapus atau saya mau misalnya gini, untuk move tool atau selection tool saya klik V. Misalnya saya mau geser begini, ini mau begini gitu ya. Jadi nggak harus repot-repot, misalnya klipnya udah banyak kita blok begini bisa juga, cuman nanti kalau ada puluhan kita akan tarik sampai belakang, itu akan repot. Tapi kalau misalnya bagian yang sini, misalnya bagian sini sampai akhir saya nggak mau pakai, saya klik A aja, saya klik sini dan tinggal langsung delete gitu, segampang itu. Dan misalnya kebalikannya shift A juga, misalnya saya mau ambil sini, saya mau delete, langsung aja gitu ya. Oke, berikutnya kita melanjut ke ripple edit. Ripple edit atau klik B di sini. Jadi saya misalnya klik B sini. Ini kalau kita lihat, jadi misalnya ternyata klip ini kepanjangan. Saya mau potong gini ya. Saya mau potong. Nah, biasanya kalau saya pakai yang V biasa ini, move ini, misalnya saya potong, dia akan ada gap di sini. Kita harus geser-geser lagi ya supaya nempel. Nah, kalau di sini, kalau pakai ripple edit, kita bisa langsung aja di sini, misalnya klip yang ini, saya mau potong misalnya kepanjangan sampai sini aja deh. Saya tinggal geser ke sini dan teman-temannya juga langsung akan mengisi bagian yang kosong. Gitu ya. Misalnya ini saya mau potong sini. Nah, jadi bagian depannya juga bisa dipotong. Saya geser ke kanan, dia akan
mengisi bagian yang kosong, jadi nggak ada gap lagi di sini ya. Oke, berikutnya lanjut lagi ke rolling edit. Rolling edit ini klik N. Rolling edit, kalau kita lihat di sini dia menggeser. Kalau tadi kan dia memotong lalu temannya akan geser ke kiri ya. Kalau ini begitu kita potong, temannya akan mengisi ke klip yang sebelumnya. Jadi maksudnya ini kan kalau klip nomor 2 ini startnya di gini. Ini startnya ada di sini ya, di bagian sini ya, di dalam video. Kalau ini saya potong pakai rolling edit, dia akan mengisi ke sini nih, ke bagian sininya, ke clips bagian video yang sebelumnya, frame sebelumnya maksudnya gitu ya. Ini juga bisa, misalnya ini saya mau tambahin, ini juga tambah, dan ini kepotong gitu. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Lalu lanjut lagi ke red stretch tool. Kalau red stretch tool ini lebih ke speed. Jadi kalau misalnya ini misalnya ini terlalu lambat, saya mau cepetin sedikit. Nah, dia durasinya jadi lebih cepat, dan tapi juga speednya jadi cepat ya. Ini lebih ke speed gitu. Nah, untuk menempelkannya kita tinggal klik sini bagian yang kosong lalu klik delete aja. Nah, dia akan nempel sendiri. Oke, gitu ya. Jadi ini ripple edit, rolling edit ini akan berguna saat kita mau geser-geser footage, biasanya di kalau kita bikin video insert gitu ya. Misalnya detail-detail gambar, nanti bisa digeser-geser, nggak usah dipotong geser, kita tinggal geser-geser aja di sini pakai ini gitu ya, segampang itu. Nah, berikutnya lanjut lagi ke razor tool atau cut. Ini sih seperti kalau di Vegas biasa kita klik S ya, split. Kalau di sini kita kliknya C ini kita bisa potong suka-suka di sini, atau kalau mau lebih presisi kita bisa pilih dulu, misalnya mau di sini lalu kita tempelkan di sini si razor ini, lalu klik sini gitu ya. Itu jadi lebih presisi. Kalau misalnya kita potong suka-suka di sini, ini takutnya nggak pas gitu ya. Nah, jadi kita misalnya potong gini, misalnya gitu. Oke, ini lebih ke potong-potong aja, pasti teman-teman udah bisa ya. Nah, berikutnya kita di sini ada slip tool dan slide tool ya. Untuk slip tool ini kita menggeser bagian klipnya. Jadi maksudnya tadi bagian sini misalnya kita potong di bagian sini ya, lalu kita mau geser bagian lain, misalnya digeser misalnya di bagian sini gitu ya. Nah, ini kan karena ini sudah terpotong, kita udah nggak bisa ambil dari sini lagi, jadi ini tinggal geser aja sini. Kita bisa lihat di sini nih, di sebelah preview, misalnya startnya dari misalnya ini gambar tangan ini gitu ya. Misalnya tangan ini kita nggak mau nih, kita bisa hilangkan di sini, misalnya saya geser bagian yang gini, nah ini gitu ya. Dan di situ juga teman-teman bisa lihat ada time code-nya, jadi startnya dari dari menit ke berapa, detik ke berapa gitu. Jadi startnya misalnya dari awalnya dari 3 detik ketiga, kita misalnya mau majukan ke dari detik keempat. Nah, jadi klipnya yang bergeser, bagian klipnya yang bergeser. Sedangkan yang satu lagi nih, yang slide tool, kita menggesernya semua klip. Jadi klipnya kegeser, klipnya menggeser. Beda dengan ini ya, rolling edit tool tadi kita menggeser in dan outnya aja gitu ya, berdasarkan in dan out. Kalau si slide tool kita menggeser klipnya, satu klip utuh gitu ya, kita geser-geser. Ini berguna untuk insert sih biasanya. Oke ya, mudah-mudahan paham ya. Lalu berikutnya kita di sini ada pen tool, rectangle tool, dan ellipse tool. Ini biasanya untuk nanti ada bagian yang
harus ditutup misalnya gitu ya, kita mau sensor misalnya gini, atau misalnya di sini juga ada rectangle tool atau ellipse tool, sama aja ya. Ini untuk membuat shape di video. Nanti kita lanjut ke yang lebih advance lagi. Lalu berikutnya sini ada zoom tool. Ini biasa aja, ini untuk ngezoom bagian sini misalnya saya mau lihat lebih detail. Atau di sini juga ada zoom in zoom outnya di sini di slider bawah ini ya, bisa geser-geser seperti ini atau zoom in zoom out. Dan yang terakhir di sini ada text. Nah, ini udah pasti tahu, type tool untuk teks gitu ya, untuk ngetik-ngetik di sini. Nah, ini untuk bikin subtitle biasanya. Oke, kita akan berlanjut ke tools yang di atas ini ya. Nah, di tools yang pertama adalah insert and override sequence as nest or individual clips. Jadi di sini di After Effects ini tiap project akan dibagi-bagi menjadi beberapa sequence ya. Sequence itu adalah satu grup dari apa ya ini ya, tempat yang kita buat edit-edit. Jadi kalau gampangnya di After Effects kita biasa menyebutnya compositing, atau di gampangnya di Microsoft Excel teman-teman pernah melihat kalau bikin dokumen itu akan ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Begitupun di Premiere Pro ini akan dibagi menjadi beberapa sequence. Jadi misalnya di sequence 1 kita membuat intro gitu ya. Nanti sequence 2 kita membuat bagian dalam acaranya, dan sequence 3 misalnya endingnya gitu ya. Jadi semua settingannya kita bisa atur per sequence. Nah, misalnya di sini saya tambahkan satu sequence lagi untuk contoh. Misalnya sequence 1 gitu ya. Saya masukkan videonya, contoh aja seperti ini. Nah, di sini kalau saya nyalakan, kalau saya nggak nyalakan ya, saya contoh dulu nggak nyalakan. Ini sequence yang tadi kita buat ya. Sequence-nya akan menjadi individual. Jadi maksudnya ini apa adanya video yang aslinya. Tapi kalau misalnya ininya saya nyalakan, dia menjadi satu kesatuan warnanya ini berubah sequence. Jadi sequence yang sudah kita edit di sini, misalnya saya potong di sini, tuh ya. Nah, di sini akan terlihat sama seperti yang tadi kita edit. Jadi kita nggak usah repot-repot terpisah-pisah seperti ini. Jadi nanti misalnya sequence-nya beda, kita bisa langsung drag and drop aja dengan menggunakan ini, si sequence ini ya. Nah, berikutnya kita lanjut lagi ke snap. Snap ini lebih ke bagian sini. Misalnya snapnya saya matikan. Kalau ini saya mau tempelkan, ini agak susah nempelinnya. Ini takutnya ada bagian klip yang kena kepotong, atau mungkin kalau saya kurang nempel dia akan ada black seperti ini ya. Kalau saya kelebihan nanti ada klip yang kepotong, yang ketimpah gitu ya. Kalau ketimpa dia otomatis kepotong. Nah, gampangnya kita pakai snap ini. Jadi kita tinggal dekatkan aja, dia akan snap sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada tanda seperti panah gitu ya. Nah, ini artinya dia nempel pas. Ini juga. Nih, nempel. Biasanya sih biasanya ini berguna kalau kita baru masukin klip baru ini ya. Bisa langsung masukin gini. Oke, lanjut lagi ke link selection. Link selection ini kalau saya matikan, jadi saya klik sini. Biasanya kalau ini kan audio dan video ini nempel ya. Kalau saya matikan, saya bisa memisah antara video dan audio, tapi ada tandanya seperti ini ya, ada jedanya plus 23 frame gitu ya. Nah, sedangkan kalau saya nyalakan, saya tinggal klik sini dan dia akan nempel terus. Kalau saya matikan, saya bisa pindahkan ini, atau misalnya saya mau buang klipnya di sini.
gitu. Saya bisa insert lagi, misalnya saya ambil di sini gitu ya. Nah, jadi ada gambar lain sini. Oke, lanjut lagi, kita ke add marker. Marker ini seperti penanda aja, jadi bisa klik M juga itu ya. Misalnya saya di sini saya mau tandain ini adalah intronya, saya klik M atau marker. Nah, ini saya double klik sini, saya tandain misalnya intro. Berikutnya misalnya ini, misalnya di sini mau tambahkan iklan gitu ya. Saya klik lagi M, tambahkan sini iklan. Dan terakhir di sini misalnya ending. Double klik ending. Nah, misalnya ini saya nggak mau warnanya ini, saya mau ganti atau mau lain-lain gitu ya. Misalnya ini saya mau ganti, double klik aja. Warnanya mau apa? Gitu. Saya mau ganti-ganti warnanya. Nah, untuk menggunakannya, jadi kita bisa langsung klik di sini. Atau kalau mungkin misalnya nanti markernya sudah banyak, kita bisa ke bagian marker di sini. Atau kalau teman-teman belum nggak ketemu ada tab marker, bisa klik window markers. Ya, langsung klik sini marker, nanti bisa langsung geser gini aja, atas bawah aja. Dia otomatis akan ke bagian marker yang kita pilih. Nah, satu lagi nih, ini nggak terlalu pengaruh, paling gini ya, misalnya suatu saat nanti teman-teman misalnya bingung ini si waveformnya kok tiba-tiba hilang atau ini klipnya nggak kelihatan. Nah, mungkin di sininya ada yang nggak aktif ya, audio waveform atau misalnya audio keyframe. Nah, ini untuk volumenya nanti, dan yang lain-lain ini lebih ke view dari tampilan ini aja. Nah, yang terakhir, sebelum saya tutup, saya akan jelaskan sedikit shortcut di sini. Sebenarnya shortcut ini bisa teman-teman atur sendiri. Jadi di edit keyboard shortcuts. Nah, di sini teman-teman bisa pakai standarnya Adobe Premiere Pro atau mungkin versi yang lama. Di sini juga kalau teman-teman biasa pakai Avid atau Final Cut, bisa digunakan juga di sini shortcutnya ya. Atau misalnya teman-teman mau rubah juga bisa di sini, cuman saya nggak rekomendasi, nanti takutnya berantakan. Jadi saya pakai di sini Premiere Pro aja. Di sini ada untuk semua, saya klik yang application aja ya. Jadi semuanya kena. Atau teman-teman mau atur-atur, misalnya ini mau dirubah-rubah, kalau sudah di save nama settingannya. Oke. Jadi yang di sini saya akan permudah. Jadi di sini untuk play kita akan klik, kita cukup klik L aja, play gitu ya. Atau misalnya saya yang pakai di sini aja, bisa digunakan bagian sini, atau bagian sini juga bisa ya. Jadi setiap kita klik dia akan ada warna biru ini ya, yang di warna ini berarti ini yang lagi aktif, yang akan kita pakai. Jadi kita bisa pakai shortcutnya ini dan ini. Nah, untuk play kita klik L, play sekali L gitu ya. Untuk speed yang lebih cepat kita klik L 2 kali, 1 2 3 4, bisa sampai 4. Biasanya kalau 4 audio aja sudah hilang gitu ya. Untuk stop kita klik K. Jadi kita akan gunakan tiga shortcut keyboard ini, J, K, dan L. Jadi L untuk play, K untuk stop, dan J untuk berbalik, reverse ya. Untuk J juga bisa kita gunakan seperti L, bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya, gitu. Jadi lebih cepat ya. Makanya kalau pengguna Premiere Pro itu akan aktif pakai keyboard. Nah, berikutnya untuk pindah ke frame berikutnya, kita klik kanan kiri aja di keyboard. Ini gampang ya. Terus kalau mau ke
video akhir kita bisa klik sini Shift O. Jadi kalau I dan O adalah untuk memblok bagian mana yang akan kita gunakan. Misalnya kalau di sini kita akan memotong video gitu ya. Kalau di sini bagian yang region atau bagian yang ingin kita render aja, misalnya saya mau rendernya sampai sini aja. Itu bisa diatur di sini. Jadi saya mau render sampai sini aja atau sampai sini gitu ya. Sedangkan untuk ke bagian awal dan akhir kita kliknya Shift I untuk awal, Shift O untuk bagian akhir, sesuai dengan yang ditandain. Misalnya O nya di sini ya, nanti Shift O nya akan di situ juga. Misalnya I nya di sini, Shift I nya juga akan di sini juga ya. Oke, jadi itu dulu untuk basic penggunaan shortcut dan tools yang ada di sini. Sekian dulu untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung konten bermutu di YouTube Indonesia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan terima kasih.